Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua, sistem penyediaan air bersih. Kali ini kita membahas tentang tandon. Apakah tandon dan apa fungsinya? Sebagai berikut. Masalah dalam penyediaan air bersih ada dua, yaitu pertama berkaitan dengan kualitas air, yang kedua dengan kuantitas air. Dalam hal ini kita akan bahas tentang kuantitas air. Semakin banyak pengguna dari suatu area atau suatu rumah atau suatu building, apakah itu apartemen, hotel dan sebagainya, maka air ini sangat dibutuhkan dalam jumlah yang semakin besar pula tentunya. Dan solusinya salah satunya adalah menggunakan penampungan atau tandon. Di manakah letak penampungan-penampungan yang bisa kita buat dalam sistem perencanaan air bersih? Pertama, kita melihat dulu sumber dari air bersih. Kemudian dari situ, apakah kita perlu melakukan filtrasi ataukah langsung kita tandon? Ada beberapa daerah yang cukup baik sistem penyediaan air bersihnya, semisal dari PDAM, sama-sama dari PDAM, tapi ada satu daerah yang cukup baik sehingga sumber air dari PDAM ini bisa langsung dikonsumsi, bahkan langsung layak untuk minum. Ada juga yang sumber dari PDAM ini debitnya rendah, kemudian juga tidak terlalu baik. Dan terkadang ada satu masalah yang ini biasanya juga banyak ditemukan, terutama di hunian rumah. Sumber airnya agak kesulitan. Pertama, mengandalkan PDAM. Dari PDAM sumber airnya tidak terlalu kencang debitnya. Kemudian kesulitan juga untuk mencari solusi sumber air bersih yang lain, semisal dari sumur. Untuk menggali sumur cukup dalam bahkan tidak ditemukan juga, baik itu sumur dangkal maupun sumur dalam, sehingga mau tidak mau harus menggunakan sumber dari PDAM. Nah, solusinya berarti air itu harus ditampung dahulu. Penampungannya pertama bisa kita melakukan penampungan itu di dalam tanah. Jadi kita membuat tandon di bawah. Tandon bawah ini ada plus minusnya tentunya, apakah di bawah atau di atas. Kalau untuk di bawah ada satu keuntungannya, kita bisa untuk daerah-daerah yang debit airnya kurang, maka untuk mengalirkan ke atas tentunya membutuhkan tekanan. Jadi kalau tidak bisa, maka kita tandon di bawah dulu. Yang penting ada air bersih yang bisa kita manfaatkan. Jadi kita bisa menggunakan tandon bawah. Kemudian setelah ditandon di bawah, air itu dipompa ke atas menggunakan pompa air yang relatif kecil untuk digunakan sehari-hari sebagai aktivitas rumah tangga. Posisi tandon ini karena berada di bawah, tujuannya adalah air ini bisa lancar masuk ke dalam tandon. Tandon ini bisa terbuat dari, pertama kita membeli jadi yang memang dikhususkan untuk tandon bawah, baik itu dari PVC maupun bahan yang lain. Ada beberapa tandon yang memang dikhususkan untuk tandon bawah, terutama yang dari PVC. Jadi kita bisa beli, kemudian kita pasang aja di bawah. Cara pemasangan juga cukup mudah, yang penting di bawahnya kita ratakan. Kemudian alangkah baiknya kalau untuk memasang tandon itu di posisi bawah, tanahnya diratakan dulu, kemudian diberi alas kerja. Alas kerja itu mungkin beton yang tidak terlalu tebal, agar terjadi keseimbangan dan mengurangi gaya gesek, gaya dari bawah juga. Kemudian yang berikutnya, selain dari PVC, kita juga bisa membuat sendiri. Karena kita membuat sendiri, maka kapasitasnya bisa kita sesuaikan. Jika memang dibutuhkan dalam jumlah yang besar dan kesulitan airnya cukup tinggi, maka kita bisa membuat juga tandon air ini dalam skala yang besar. Untuk membuat satu tandon air yang skala cukup besar, saran saya sama seperti kita membuat kolam renang. Artinya kekuatannya juga harus dipertimbangkan, tekanan airnya juga harus dipertimbangkan. Dan konstruksi utamanya saran saya harus dari beton, karena kalau menggunakan bata atau yang lain ini tidak kuat.
terutama jika skalanya cukup besar. Jadi membuat tandon air bawah dalam skala besar, strukturnya hampir sama seperti kita mendesain struktur kolam renang. Kemudian setelah kita masang di bawah, kita juga bisa memasang tandon air itu di atas. Ini yang banyak digunakan dan ini lebih efektif dan efisien, dengan catatan sumber air yang akan kita gunakan itu bisa masuk ke atas dengan sendirinya tanpa pompa. Ini sangat efektif. Semisal kita menggunakan sumber dari PDAM, airnya bisa masuk sampai ke lantai 2 tanpa menggunakan pompa bantuan. Ini sangat efektif. Kemudian dari lantai 2 turun ke bawah untuk hunian rumah tinggal ya, ini menggunakan gaya gravitasi. Jadi kita hemat untuk efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan pompa air. Untuk tandon air di atas ini lebih efektif dan efisien daripada di bawah, karena untuk sehari-hari kita bisa mengandalkan gravitasi dari tandon yang di atas untuk dipakai sehari-hari di rumah, di bawah, di lantai 1, tanpa kita menggunakan pompa air. Berbeda dengan kita menggunakan tandon yang di bawah, kita harus melakukan pompa untuk dipakai sehari-hari. Jika memang air itu memungkinkan untuk sampai ke lantai 2 atau lantai 3, maka ini sangat efektif dan efisien. Tapi beberapa tempat juga tidak memungkinkan, jadi untuk naik ke atas diperlukan pompa untuk membantu mendorong dari lantai 1 menuju tempat tandon. Terutama jika bangunan itu terdiri dari beberapa lantai, semisal 10 lantai, 8 lantai, maka diperlukan pompa untuk mendorong ke atas. Kemudian setelah sampai tandon atas, ke bawahnya bisa menggunakan gravitasi atau juga bisa kita memasang pompa dorong. Pompa dorong ini beberapa dibutuhkan untuk mengaktifkan beberapa alat yang tersambung, semisal pemanas air yang terutama yang LPG ini membutuhkan pompa dorong untuk pertama kali menyalakannya, atau juga untuk shower. Dengan adanya pompa dorong, maka tekanan di shower ini akan lebih keras, jadi untuk mandi juga lebih nyaman. Atau memang letaknya cukup jauh sehingga membutuhkan pompa dorong, atau fungsi-fungsi lain membutuhkan pompa dorong. Tapi jika tidak, maka kita bisa menggunakan gravitasi dari lokasi tandon ke dalam area yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk tandon atas juga terdiri dari beberapa material. Ada beberapa material yang ada di pasaran dijual bebas, semisal PVC. Ini harganya relatif lebih murah, bentuknya dan kapasitasnya juga beragam sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian ada juga yang dari stainless steel. Ini juga lebih menarik secara visual. Kemudian untuk perawatannya juga lebih mudah dan lebih tahan juga terhadap lumut. Kemudian kita juga bisa membuat tandon ini dari beton. Jadi kita bisa merencanakan membuat tandon atas dari beton. Ada beberapa kreativitas dalam membuat tandon atas. Misalnya tandon atas ini juga didesain dengan pemanas air. Jadi kita membuat tandon di atas dari beton. Kemudian kita manfaatkan sinar matahari sekaligus untuk memanaskan air tersebut. Ini juga bisa kita gunakan dengan beberapa cara dan teknologi yang ada tentunya. Kemudian, apakah kita bisa menggunakan kedua-duanya, baik tandon bawah maupun tandon atas? Bisa. Jadi kita bisa membuat dua tandon di bawah untuk cadangan, sekaligus kita gunakan sehari-hari. Kemudian juga di atas. Ini bisa kita pakai keduanya. Tentunya dari bawah ke atas menggunakan pompa. Jadi kita perlu perhatikan juga efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan listrik. Kemudian, apakah bisa kita menggunakan tandon ini beberapa sesuai dengan fungsinya? Jadi bisa sekali, karena ini juga berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi. Semisal di rumah itu ada beberapa sumber untuk air bersih. Misalnya dari PDAM, kemudian dari sumur, dan satu lagi dari air hujan. Tentunya masing-masing berbeda fungsi. Jadi kita bisa menyiapkan juga beberapa tandon. Semisal tandon untuk air bersih kita siapkan untuk air bersih, stainless misalnya. Kemudian untuk yang keduanya kita menyiapkan dari PVC. Selain lebih ekonomis, juga lebih mudah dalam perawatannya.
Dan kemudian kita juga menggunakan ini sesuai dengan fungsinya. Jadi semisal air-air yang kita gunakan untuk non air bersih konsumsi, karena yang konsumsi tadi sudah kita desain sendiri. Kemudian ada satu lagi yang kita buat non konsumsi, semisal untuk cuci mobil, untuk siram tanaman, untuk flashing di toilet atau kamar mandi. Ini kita menggunakan semisal dari air tanda hujan. Ini bisa kita siapkan. Jadi dalam mendesain bangunan, kita siapkan juga sistem pembuangannya. Air kotor dari hujan yang masuk ke tandon kita. Jadi kita gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Hal ini selain efektif dan efisien dalam kita mengelola air, ini juga akan membantu kita dalam mengelola lingkungan hidup sekitar kita, terutama dalam hal penggunaan air dan pembuangan air. Demikian sekilas tentang tandon. Ikuti karena akan beberapa tips yang akan kami sampaikan berkaitan dengan air bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.